Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah karya Asy-Syaikh Ali Al-Abud. Al-muhtawal amu lil kitab, isi buku secara umum. Madkhalun, pengantar, wa yashtamilu, dan memuat atau mencakup apa madkhal, ala salasi muhadharatin, atas 3 materi kuliah. Al-muhadharatul ula, adapun materi kuliah yang pertama, al-mabadi'ut tasawwuriyatu lil falsafah, ialah prinsip-prinsip konseptual bagi filsafat. Al-muhadharatu tsaniyatu, adapun materi kuliah yang kedua, al-manhajul falsafiyu, ialah metode filsafat. Al-muhadharatu tsalisatu, adapun materi kuliah yang ketiga, al-madarisul falsafiyatu, ialah aliran-aliran atau madhab-madhab filsafat. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama, al-ahkamul ammatu lil wujud, ialah hukum-hukum umum bagi ada. Al-ahkamul ammalil wujud ini disebut dengan ontologi, atau dalam tradisi Islam dikenal dengan al-umurul ammah, perkara-perkara umum. Nah, al-umurul ammah ini biasanya dipelajari sebelum mendalami ilmul kalam atau ilmul akidah, yaitu teologi. Al-babusani, adapun bab yang kedua, ahkamul mahiyati, ialah hukum-hukum esensi. Al-babusalisu, adapun bab yang ketiga, al-aqsamul awwaliyatu, ialah pembagian-pembagian primer, lil wujudi, bagi wujud, bagi ada. Al-babur rabi'u, adapun bab yang keempat, al-makulatul asyru, ialah kategori-kategori yang 10. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, al-ma'qulatu, ialah konsep-konsep universal. Al-babus sadisu, adapun bab yang keenam, al-ilmu, ialah ilmu, wa aqsamuhu, dan pembagian-pembagian ilmu. Al-babus sabi'u, adapun bab yang ketujuh, isbatul mabda'i, ialah menetapkan asal atau membuktikan asal. Azza wa Jal, yang dimaksud dengan mabda ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifat Azza wa Jal. Al-madkhalu, pendahuluan, wa yashtamilu ala salasi muhadharatin. Al-muhadharatul ula, al-mabadi'ut tasawwuriyatu lil falsafah. Al-muhadharatus tsaniyatu, al-manhajul falsafiyyu. Al-muhadharatus tsalisatu, al-madarisul falsafiyatu. Al-muhadharatul ula, al-mabadi'ut tasawwuriyatu lil falsafah. Ahdaful muhadharati, adapun tujuan-tujuan muhadharah ini, yaitu muhadharah yang pertama. Awalan, pertama, al-wukufu, ialah mengetahui, ala ahamil isti'malati, atas pokok utama penggunaan teknis, limufradatil falsafati, bagi kata filsafat. Jadi kata filsafat ini memiliki beberapa penggunaan teknis. Nah, di antara beberapa penggunaan teknis ini, mana yang paling penting? Itu yang ingin diketahui di antara tujuan mempelajari al-mabadi'ut tasawwuriyah lil falsafah, atau
di antara tujuan mempelajari al-muhadaratul ula ini. Sanian, yang kedua, tahdidu ahammi mahawiril bahtil falsafi ialah menentukan ahammi mahawiril bahtil falsafi, terpentingnya fokus ya, atau fokus utama, poros utama kajian filsafat. Subjek utama dari filsafat itu apa? Ingin menentukan itu. Salisan, yang ketiga, at-ta'arufu ialah mengetahui atau mengenal alamat tarabuti atas tingkat keterkaitan baina ilmil falsafati di antara ilmu filsafat wa baqiyatil ulumi dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di antara tujuan muhadaratul ula adalah mengenal, mengetahui tingkat keterkaitan antara ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain. Yartakizu, berpusat atau bertumpu, kullu ilmin, apa setiap ilmu, wifqal manhajil mantiki, sesuai metode logika, ala salah sati mabahisa, atas 3 kajian. Apa itu? Ta'rifil ilmi, definisi ilmu, maudu'il ilmi, subjek ilmu, al-ghayati minal ilmi, tujuan minal ilmi, dari ilmu. Wa yustalahu, dan diistilahkan alaiha, atas salah sati mabahis, bil mabadi tasawuriyati, apa dengan prinsip-prinsip konseptual. Wahia, dan adapun al mabadi tasawuriyah mutaqaddimatun, ialah mendahului alal bahsi atas kajian an masailil ilmi, tentang masalah-masalah ilmu. Jadi setiap ilmu berdasarkan metode dalam ilmu mantik atau dalam ilmu logika, ini kan harus ada yang namanya tasawur dan ada tasdik. Di dalam ilmu logika itu kan ilmu terbagi menjadi 2, ada yang disebut dengan tasawur, ada yang disebut dengan tasdik. Nah, setiap ilmu itu pasti memiliki ini, pasti memiliki tasawur dari ilmu itu apa, pasti memiliki masailul ilmi. Nah, masailul ilmi ini merupakan tasdik, dalam bentuk tasdik. Al-mabadi at-tasawuriyah, atau prinsip-prinsip konseptual dari setiap ilmu itu pasti mendahului pembahasannya dari masailul ilmi. Kenapa? Li'anna tasawur mutaqaddimun alat tasdik. Karena yang namanya tasawur itu pasti mendahului tasdik. Karena setiap tasdik itu tersusun dari beberapa tasawur. Sebagaimana ini sudah dipelajari di dalam ilmu mantik. Al-mabadi at-tasawuriyah di dalam setiap ilmu, termasuk ilmu filsafat, ini yang paling penting, ini ada 3. Pertama adalah ta'riful ilmi, definisi dari ilmu itu. Kalau yang sedang kita bahas, definisi dari ilmu filsafat. Maudhu'il ilmi, subjek utama dari ilmu, atau subjek utama dari ilmu filsafat. Dan al-ghayatu minal ilmi, tujuan mempelajari ilmu, atau kalau dalam konteks filsafat, tujuan dari mempelajari ilmu filsafat. Nah, ini merupakan arkan, ya, arkanul muqaddimah lil ilm, rukun atau yang paling utama, al-mabadi at-tasawuri, yang paling utama dalam setiap ilmu. Nah, selain ta'riful ilmi, maudhu'il ilmi, al-ghayatu minal ilmi, ini ada al-mabadi tasawuri yang lain. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab itu dikenal dengan al-mabadi al-asyarah, atau juga dikenal dengan ar-ru'us as-samaniyah. Jadi ada yang mengatakan 10 al-mabadi tasawuriyah bagi setiap ilmu itu, ada yang mengatakan 8. Namun semuanya sepakat bahwa yang paling penting dari al-mabadi at-tasawuriyah itu hanya ada 3, yaitu ta'riful ilmi, maudhu'ul ilmi, al-ghayatu minal ilmi. Nah, kumpulan dari 3 ini, yaitu ta'riful ilmi, maudhu'ul ilmi, al-ghayatu minal ilmi, ini disebut dengan muqaddimatul ilmi.
pendahuluan dari setiap ilmu. Jadi pendahuluan dari setiap ilmu itu ada tiga, itu ta'riful ilmi, mawdu'ul ilmi, al-ghayatu minal ilmi. Sekarang kita mulai dengan takrif ilmil falsafah. Karena ilmu yang sedang kita pelajari ini adalah filsafat, maka al-mabadi at-tasawuriyah yang pertama adalah tentang takrif ilmil falsafah, definisi ilmu filsafat. Al-awwalu adapun yang pertama ta'rifu ilmil falsafati ialah definisi ilmu filsafat. Ilmu filsafat definisinya itu ada yang bil makna luwawi, ada yang bil makna istilahi atau secara etimologis dan terminologis. Yang pertama, al makna luwawi, yaitu makna etimologis, makna secara bahasa. Al falsafatu adapun filsafat, lafdun ialah lafat, kata, mustakun yang diderivasi atau yang diturunkan, min aslin Yunaniyin dari kata asal Yunani, murakkabin yang tersusun min juz'aini dari dua bagian. Pertama, filu bimaknal hub dengan arti hub cinta, wasafia bimaknal hikmati dengan arti hikmah kebijaksanaan. Jadi filsafat itu asalnya dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua bagian kata, yaitu kata yang pertama adalah philu yang maknanya itu adalah al-hub cinta, dan bagian yang kedua adalah sophia yang maknanya itu adalah al-hikmah. Wahina idin wahina id ay wahina kaunil falsafati murakkabun min juz'aini filu wa sofia, yakunu ada makna falsafati apa makna atau arti filsafat, huwa makna falsafah hubbul hikmati, hubbal hikmati ialah cinta kebijaksanaan. Wahina idin yakunu makna falsafati huwa hubbal hikmati ialah cinta kebijaksanaan. Jadi berdasarkan analisis kata ini, maka takrif ilmil falsafah bil makna luwawi adalah hubbul hikmah, cinta kebijaksanaan. Wabidzalika dan dengan hal tersebut, makna falsafati hubbul hikmah dan dengan makna kaunil falsafati, atau ini musyar ilaihnya kembali ke ini ya. Wabidzalika ay wabikauni maknal fil wabikauni maknal falsafati hubbal hikmah tu'rafu diketahui munasabatu itlaqi ba'dihim apa kesesuaian mengistilahkannya sebagian hukama ilmal hikmati terhadap ilmu hikmah ala ilmil falsafati atas ilmu filsafat. Nah, dari takrif ilmu filsafat bil makna luwawi ini, maka dapat diketahui kesesuaian, kecocokan atau relevansi antara kata atau antara istilah ilmu hikmah dan ilmu filsafat. Kan sebagian filosof, terutama filosof muslim, menyebut ilmu falsafah itu dengan ilmu hikmah. Kenapa disebut dengan ilmu hikmah? Iya, karena secara bahasa falsafah itu yaitu diantaranya adalah al hikmah. Atau kalau secara bahasa, secara keseluruhan, falsafah itu adalah hubbul hikmah, cinta kebijaksanaan. Karena itu ketika diterjemahkan oleh para filosof muslim, ilmu falsafah ini kemudian diterjemahkan ke ilmu hikmah. Istilahnya adalah ilmu hikmah.
karena masih ada kesesuaian, ada munasabah, ada relevansi antara istilah ilmu falsafah dan ilmu hikmah. Kedua, al-makna istilahi, makna terminologis, makna secara istilah. Zukirat disebutkan iddatu siyarin, apa beberapa bentuk libayanil haddil mantiki terhadap penjelasan definisi logis lil falsafati bagi filsafat. Apa definisi filsafat secara istilah? Ini memiliki banyak bentuk definisinya. Ashharuha adapun paling masyhurnya iddatu siyal ya. Ashharuha adapun paling masyhurnya siyal at-ta'riful mustamaddu ialah definisi al-mustamaddu yang berasal minal ahdil yunaniyil qadimi dari era Yunani al-qadimi yang kuno. Walladhi dan yang ikhtarahu memilihhu terhadap alladhi jumlatun siapa sejumlah min falasifatil muslimina dari para filsuf muslim. Ilmul falsafati adapun ilmu filsafat al ilmul bahisu ialah ilmu al bahisu yang membahas an ahwalil maujudi tentang atribut-atribut ada atau keadaan-keadaan ada bima huwa maujud dengan sebab ya. Sebab huwa adapun al maujud maujudun ialah ada. Jadi definisi ilmu falsafah yang dipilih oleh para filsuf muslim yaitu adalah al-ilmul bahis an ahwalil maujud bima huwa maujud. Ilmu yang membahas tentang atribut-atribut ada atau keadaan-keadaan ada atau sifat-sifat ada bima huwa maujud sebagaimana ada atau sebab dia ada. Misalnya membahas tentang manusia. Nah, membahas tentang manusia bukan membahas dari segi sifat-sifat khususnya, tapi membahas manusia dari segi manusia ini ada. Ini disebut dengan bima huwa maujud. Jadi di sini di dalam definisi ini ada kata ahwalil maujud dan ada kata bima huwa maujud. Nah, ini yang perlu dijelaskan secara detail, secara terperinci, biar definisi dari ilmu filsafat ini bisa diketahui dengan benar dan dengan jelas. Karena banyak yang bingung terkait definisi dari ilmu filsafat. Sehingga ini butuh penjelasan yang lebih ya. Karena itu di sini Musannif yaitu Syekh Ali Al-Abud menjelaskan secara terperinci kata demi kata dari takrif ilmil falsafat ini. Dan insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.